Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dalam video ini untuk membahas soal UTS Matematika Diskrit tahun 2019, lanjutan dari nomor 1, 2, dan 3 yang sudah dibahas dalam video yang terpisah ya. Oke, nomor 4. Diketahui persamaan itu, nah ini juga ya, ini ada kesalahan, seharusnya bukan persamaan gitu ya, mana harusnya fungsi, karena di sini ditulis ada f dalam kurung variabelnya gitu ya. Jadi harusnya yang lebih tepatnya itu diketahui fungsi f x y z gitu. Fungsi f dengan 3 variabelnya x, y, dan z sama dengan y aksen plus xy plus x aksen y z aksen. Ini harusnya fungsi gitu ya kalau mau ditulis. Ubahlah dalam bentuk ke dalam bentuk kanonik SOP dan POS gitu ya. Ini ubahlah ke dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Oke. Sekarang kita tulis dulu fungsinya. Fungsi booleannya f x y z gitu ya, 3 variabel. Y aksen tambah xy tambah x aksen y z aksen. Nah, kita lihat dulu. Fungsi yang diberikan di soal ini bentuknya apa? Bentuk baku SOP atau bentuk baku POS atau bukan keduanya. Jadi, kalau bukan keduanya harus kita sederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah mengubah ke dalam bentuk kanonik SOP atau POS. Nah, jadi kalau fungsi booleannya itu sudah dalam bentuk baku SOP, lebih mudah langsung diubah ke dalam bentuk kanonik SOP-nya. Jangan nyebrang gitu ya. Jangan fungsinya bentuk baku SOP, tapi kita ubah menjadi bentuk kanonik POS. Nah, itu sebenarnya ya kurang tepat gitu ya pengerjaannya, karena pasti harus diubah dulu fungsinya gitu ya. Jadi dari SOP ke SOP lagi, berarti dari bentuk baku SOP ke bentuk baku SOP, bentuk kanonik SOP, atau dari bentuk baku POS ke bentuk kanonik POS. Nah, di sini ada 3 suku atau 3 term gitu ya. Yang pertama Y aksen, suku yang kedua XY, suku yang ketiga itu X aksen, Y, Z aksen. Jadi dipisah oleh operasi penjumlahan ya, plus ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka apa ini? Ini bentuk baku gitu ya. Sudah dalam bentuk baku SOP untuk fungsinya, fungsi yang diberikan di soal. Nah, sehingga akan lebih mudah kalau kita mencari bentuk kanonik SOP-nya dulu. Baru nanti berikutnya kita cari bentuk kanonik POS-nya. Oke. Jadi bentuk kanonik SOP. Oke, fungsinya, nah terus. Jadi yang pertama ada Y aksen. Itu ya. Y aksennya kita tulis sama dengan. Jadi berubah nih. Kan 3 variabel, berarti di Y aksen itu variabel yang hilangnya itu X sama Z.
gitu ya. Berarti ya aksennya ini jadi gimana kalau 2, jadi ada 4 kemungkinan ya. Berarti ini bisa X Z, yang ini X aksen Z, yang ini X Z aksen, yang bawah X aksen Z aksen, seperti itu ya. Tuh kurang itu ya, kita ini deh, kita space nya kita kasih lebih bawah lagi. Ini ya aksen, jadi ya aksen. Nah ini pasti gitu ya, ini ada X Z, X aksen Z, seperti itu ya. X Z aksen, X aksen, Z aksen. Nah berarti sekarang baru kita gabungkan, jadi sesuai abjad ya, alfabet. X, Y aksen, Z. Ini jadi X aksen, Y aksen, Z. Yang ketiga jadi X, Y aksen, Z aksen. Yang keempat jadi X aksen, Y aksen, Z aksen. Seperti itu ya. Kalau pakai diagram pohon pengerjaannya, gitu ya. Nanti kita tulis juga kalau pakai aljabar gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, XY. XY. Jadi sama dengan XY. Nah, yang hilang variabelnya Z. Jadi kemungkinannya hanya ada 2. Z sama Z aksen. Jadi ini jadi X, Y, Z. Yang kedua jadi X, Y, Z aksen. Nah, yang ketiga ini udah lengkap ya. Ada X, ada Y, dan ada Z. Jadi tidak perlu diubah lagi. Nah, berikutnya tinggal tulis fungsi booleannya. Jadi kita gabung. Kita tulis lagi F X, Y, Z. Gitu ya. Ini apa jadi ada oke, sama dengan, nah Y aksennya yang tadinya Y aksen ini berubah jadi 4. Sekarang ya, yang tadinya 1 suku Y aksen berubah jadi 4 suku. Kita tulis lagi, berarti X Y aksen Z tambah X aksen Y aksen Z tambah X Y aksen Z aksen tambah X aksen Y aksen Z aksen tambah yang X Y jadi 2, X Y Z tambah X Y Z aksen tambah, nah jangan lupa yang ini X aksen Y Z aksen, Y Z aksen. Oke, gitu ya. Nah berikutnya kita cari ada yang sama tidak, gitu ya. Kita cari apakah ada yang sama atau tidak ada yang sama. Oh, harus diklik ya. Nah, kita cari apakah ada yang sama. Tidak ada ya. Oke. Nah, untuk itunya kita cek. Kalau pakai binernya, ini itu kan berarti jadinya apa? Nah ini kan SOP, aksen itu 0 ya. Berarti ini jadi 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nggak ada yang sama ya. Jadi ini
X, Y aksen Z itu, atau bisa lihat di catatan gitu ya. Ini itu berarti apa? M kecil ya, 101, M5 tambah M001, 1 M100, 4 tambah M000, tambah 111, 7 tambah 110, 6 tambah 010, 2 ya. Nah, jadi ini kita urutkan. Berarti dari M0 tambah M1 tambah M2 tambah M4 tambah M5 tambah M6 tambah M7. Nah, berikutnya kita tulis dalam bentuk notasi sigma ya. Makanya berarti 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, jadi itu ya, berikutnya. Berarti kesimpulannya jadi bentuk kanonik SOP-nya adalah, ya kita tulis di bawahnya, fungsi f kan variabel x, y, z sama dengan 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi sampai sini ya. Ini untuk bentuk kanonik SOP. Nah, selesai sampai situ. Dapat poin untuk bentuk kanonik SOP. Nah, berikutnya untuk bentuk kanonik POS. Bentuk kanonik POS. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bentuk kanonik SOP, maka bentuk kanonik POS itu tinggal kebalikannya, gitu ya, komplemennya. Ataupun berlaku kebalikan. Kalau kita sudah mendapatkan bentuk kanonik POS, maka bentuk kanonik SOP-nya itu tinggal kebalikannya. Kebalikannya yang dimaksud itu seperti ini. Nah, bentuk kanonik SOP-nya kan sigma angkanya itu, indeksnya 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Di sini udah ada berapa? Ada 6 kan? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Gitu kan ya? Nah, harusnya kalau 3 variabel itu ada berapa? 2 pangkat 3. Atau harusnya ada 8. Nah, yang miss, yang tidak ada di bentuk kanonik SOP itu, berarti apa? Angka 3. Nah, angka 3 itu berarti miliknya POS. Nah, jadi bentuk kanonik POS-nya tinggal bisa kita langsung tulis fx, y, z sama dengan, nah kalau POS simbolnya beda ya. Kalau SOP pakai simbolnya notasi sigma, kalau POS pakai simbolnya notasi pi besar. Gini ya, buka kurung berarti 3. Nah, ini kita tulis jadi M3 atau M3 itu kan apa? 3 variabel ya. 3 variabel berarti 3 digit. 0, 1, 1 gitu kan ya. Nah, berarti jadinya apa? Misal kalau dikurungin X tambah Y tambah Z gitu ya. Nah, kalau POS yang aksen itu yang binernya berapa? Yang 1. Berarti ini Y-nya aksen, Z-nya aksen. Gitu ya. Nah, baru di sini. Jadi sampai sini ya. Jangan hanya itu gitu ya, biar tahu bentuknya. Jadi bentuk kanonik POS-nya adalah
F kita sini ya, cukup lah. X, Y, Z sama dengan, nah kalau jawabannya cukup tulis yang ini aja gitu ya, ini karena udah mewakili ya, notasi, ada notasi pi besar gitu. Nah oke, sampai sini ya. Nah berikutnya tadi mau apa, nah, untuk tadi mengubah bentuk kanonik ini kan pakai diagram ya, semacam diagram pohon seperti itu ya. Kalau pakai secara aljabar, close dulu biar nggak ada itu ya muncul. Oke, sekarang kalau pakai bentuk apa, pakai aljabar gitu ya, cara 2 misal bentuk ini bentuk kanonik SOP tadi apa ya, aksen sama dengan berarti gitu ya, ini harus tulis dulu ya aksen sama dengan, nah ya aksen di sini yang nggak ada X berarti dikali dengan X tambah X aksennya gitu ya kan. X plus X aksen itu apa? 1 gitu kan ya, berarti dikali 1 kali lagi dengan yang tidak ada Z plus Z aksen. Nah berikutnya boleh langsung 2 gini gitu ya, langsung dikali, Y nya masuk dulu nih gitu ya, pakai kali sini kali sini gitu ya, kali air mancur ya istilah lainnya. Berarti ini jadi X Y aksen tambah X aksen Y aksen. Nah, jangan lupa diberi tanda kurung di dalam kurung ya, karena ini perkalian. Nah di sini ada kali lagi, maka ya, nah itu banyak kesalahan tuh di situ kemarin seperti itu ya. Makanya ya kalau pakai aljabar harus sesuai penulisannya. Ketika di sini salah nggak pakai kurung, maka sampai tahap yang apa, baris sampai step ini aja benarnya, sampai step ini benar. Tapi kalau misal di sini kurungnya misal kita hapus, nah nggak ada kurung gitu ya, berarti yang ini salah, udah langkah ini salah. Nah, karena ini matematika gitu ya, penulisan matematika itu harus jelas aturannya, aturan mainnya itu sudah ada. Jadi jangan lupa ini dikasih kurung gitu ya, dalam kurung baru, nah ini kali lagi gitu kan, ini kali gitu ya air mancur, berarti ini jadi X ya aksen Z tambah ini kali itu jadi X ya aksen Z aksen tambah X aksen Y aksen Z tambah X aksen Y aksen Z aksen. Nah, jadi 4 gitu ya. Kita cek harusnya sama dengan yang pakai diagram pohon gitu ya. Terus berikutnya tadi ada apa? XY. Nah, kita tulis lagi XY. Itu di sini XY dikali yang tidak ada itu Z-nya. Nah, ini Z. Ini tinggal kali. Jadi XYZ plus XYZ aksen. Nah, kita bandingkan kan. Ini ada 4, ini 2. Gitu kan ya. XYZ aksen, XY aksen Z sampai X aksen Y aksen. Ya, gitu ya. Berikutnya tinggal digabung ya. Nah, gitu. Jadi intinya untuk ini kalau pakai aljabar berarti seperti berikutnya tinggal ditulis. Jadi F X Y Z sama dengan, nah ya aksennya sekarang berubah jadi 4 variabel 4 suku, Z tambah X Y aksen Z aksen
tambah X aksen Y aksen Z tambah X aksen Y aksen Z aksen tambah yang hasil XY jadi 2 suku XYZ tambah XYZ aksen tambah, jangan lupa yang satu lagi ya, mana satu lagi itu apa, X aksen YZ aksen, X aksen YZ aksen. Nah, selebihnya kesananya sama gitu ya, tinggal dilanjutkan, diubah jadi lambang mintermnya. Ini bisa, berarti ini jadi sama ya, 101 100 001 000 111 110 010 itu ya. Maksudnya tinggal M5 tambah M4 100 tambah M1 tambah M0 tambah M7 tambah M6 tambah M2. Seperti itu ya, tinggal diurutkan ya. M0 tambah M1 tambah M2 tambah M4 tambah M5 tambah M6 tambah M7. Nah, ini jadi notasi sigma 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke. Seperti itu ya. Ini kalau pakai kalian aljabar nih. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini untuk nomor 4, pembahasan untuk nomor 4 soal UTS Matematika Diskrit tahun 2019. Oke, semoga bisa memahami penjelasan untuk pembahasan soal nomor 4 ini. Gitu ya, untuk nomor 1, 2, dan 3 bisa lihat dalam video yang terpisah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.